Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil qada'i wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu jemaah sholat subuh Masjid Jami Baitur Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ketua DKM Dewan Kemakmuran Masjid Jami Baitur Rahmah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, sekalipun tadi diguyur hujan, tidak mengurangi niat kita, tidak mengurangi langkah kaki kita untuk sama-sama hadir memenuhi kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Tentunya dengan harapan semoga sholat subuh yang baru saja kita kerjakan, mudah-mudahan ini semua menjadi tawassul dan wasilah Allah hapuskan setiap dosa-dosa kita. Semoga dengan sholat subuh yang kita lakukan secara berjamaah tadi, ini semua menjadi tawassul dan wasilah Allah angkat derajat kehidupan kita. Allah muliakan siapapun di antara kita. Jika ada di antara kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, ada yang sedang punya masalah, punya persoalan, semoga Allah tunjukkan jalan keluar yang terbaik. Salawat dan salam senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya untuk menambah barokah pertemuan kita pagi hari ini, mari sama-sama kita membacakan Ummul Quran surah Al-Fatihah yang kita khususkan untuk para almarhumin daripada orang-orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, kerabat kita, jemaah kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan dengan ingat Ummul Quran surah Al-Fatihah, mereka-mereka yang sekarang berada di alam kubur senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Kita niat yang kedua, mungkin di antara keluarga kita, saudara kita
jemaah kita ada yang lagi kurang sehat, yang di rumah maupun yang di rumah sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Allah angkat segala penyakitnya dan mudah-mudahan bisa lagi berkumpul di tengah-tengah kita. Dan kita niat yang ketiga, kita niat untuk diri kita yang hadir pagi hari ini. Semoga Allah berikan kita nikmat sehat walafiat. Allah berikan kita nikmat panjang umur dalam taat. Allah kuatkan iman Islam kita. Allah berkahi kehidupan kita. Allah mudahkan setiap urusan dan usaha kita. Allah jadikan keturunan-keturunan kita anak-anak yang solihin dan solehah. Dan mudah-mudahan ketika Allah panggil kita cepat atau lambat, senantiasa dalam kondisi husnul khotimah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillah lahumul Fatihah. Hadirin Bapak Ibu jemaah sholat subuh Masjid Jami Baitur Rahmah yang saya hormati. Ada peribahasa mungkin tak kenal maka tak sayang, tak sayang mungkin tak cinta. Kalau saya boleh jujur, ini satu kehormatan sekali buat saya, karena pagi hari ini saya bisa silaturahmi dengan jemaah Masjid Jami Baitur Rahmah. Saya nama Mahmudin Jelani, asli dari Lebak Bulus. Tinggal sekarang di daerah Cirebon. Jadi pindahnya itu nggak jauh-jauh, walaupun beda provinsi. Jadi saya dapat rekomendasi dari Ustadz Hasim Adnan untuk menggantikan beliau mengisi kajian subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jemaah sholat subuh yang saya hormati, untuk tema pagi hari ini mungkin sebagian ada yang sudah tahu dan juga mungkin ada yang belum. Jadi untuk tema pagi hari ini berjudul 4 sikap untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya membaca dalam satu riwayat yang diriwayatkan dari Imam At-Tirmizi dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Salam, bahwa Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, ada 4 sikap atau ada 4 amalan yang akan membuat kita masuk ke dalam surga dengan selamat. Atau ada 4 amalan yang jika dilakukan dengan izin Allah tentunya akan menghantarkan kita masuk ke dalam surga dengan selamat. Apa 4 sikap atau 4 amalan yang akan membuat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, kata Abdullah bin Salam, sikap yang pertama yang mesti kita hadirkan agar kita kelak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selamat, yang pertama adalah afsus salam. Afsus salam itu artinya tebarkan salam.
tebarkan kedamaian kepada siapapun. Ini yang pertama. Saudara, jadilah orang yang senantiasa menjadikan sumber keselamatan kepada siapapun. Lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, juga tidak suka memponis. Kenapa? Karena kehadirannya akan memberikan sumber keselamatan bagi siapapun. Ketika dia menatap setiap orang, dia menatap dengan penuh rahmat kasih sayang. Ketika dia bergaul dalam kehidupan, maka dia pastikan dirinya menjadi sumber keselamatan bagi siapapun. Ketika dia berbicara, bicaranya sangat hati-hati. Kenapa? Karena khawatir dari sikapnya itu akan menyinggung perasaan orang lain. Ketika dia bersikap, sikapnya pun sangat hati-hati. Kenapa? Karena takut dari sikapnya itu akan menyinggung perasaan orang lain. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, ada satu golongan yang disebut dengan muflis. Apa itu muflis? Muflis itu adalah orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut itu? Ternyata orang yang bangkrut itu adalah dia. Ketika hari kiamat, dia membawa pahala sholatnya. Ketika hari kiamat, dia membawa pahala puasanya. Ketika hari kiamat, dia membawa pahala bacaan Qur'annya. Ketika hari kiamat, dia membawa pahala zakatnya. Tapi di saat yang bersamaan, ada orang yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Kezalimannya. Tentang apa? Kesalahannya. Tentang apa? Dia pernah bermuamalah, tapi kemudian dia menipu orang lain. Dia pernah bermasyarakat, tapi kemudian dia menipu orang lain, menyakiti orang lain. Sampai apa yang terjadi? Orang ini mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, terimalah puasa zakatnya, terima pahala sholatnya, terima pahala baca Qur'annya, ya tapi berikan kepada saya." Kenapa? Ya Allah, selama hidup dia pernah menyakiti hati saya, selama hidup dia pernah menyinggung perasaan saya. Sampai apa yang terjadi? Semua dosa-dosa orang yang dizoliminya tadi dipindahkan kepada orang yang menzoliminya. Kalau habis pahala saudara, apa yang terjadi? Maka dosa-dosa orang yang dizoliminya tadi dipindahkan kepada orang yang menzoliminya. Saat kita bertetangga, jadilah tetangga yang menyelamatkan tetangganya. Saat kita berteman, bersahabat, jadilah sahabat yang menyelamatkan sahabatnya. Saat kita di kantor umpama jadi atasan, jadilah atasan yang menyelamatkan bawahannya. Pun sebaliknya, saat kita menjadi bawahan, menjadi seorang karyawan, jadilah seorang karyawan, jadilah seorang bawahan yang menyelamatkan atasannya. Saling menyelamatkan di antara keduanya. Itu adalah sosok seorang muslim yang baik. Seorang muslim yang baik, keberadaannya memberikan keselamatan kepada siapapun. Dan Nabi memerintahkan kepada kita, jika kita kelak masuk surga dengan selamat, yang pertama sikap yang mesti kita hadirkan adalah afsus salam, tebarkan salam, tebarkan kedamaian kepada siapapun. Maka sikap yang pertama setelah kita hadirkan afsus salam, maka sikap yang kedua agar kita kelak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan selamat, yang kedua adalah wa'at'imut ta'am, dan berilah makan. Saudara, pribadi yang gemar berbagi, pribadi yang gemar memberi, maka insya Allah akan dimuliakan dalam hidupnya. Ternyata sedekah itu
meringankan sakaratul maut. Ternyata sedekah itu menerangi cahaya kubur. Ternyata sedekah itu melapangkan alam kubur. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran. Berapa banyak orang-orang yang sekarang berada di alam barzah, alam kubur, minta dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke alam dunia. Apa permintaannya? Fayaqulu ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas sholihin. Orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah, yang berada di alam barzah, alam kubur itu, minta untuk dikembalikan ke dunia sebentar saja. Apa permintaan mereka? Fa asaddaqa wa aqum minas sholihin. Ya Allah, hidupkanlah kami sebentar ke dunia ya Allah. Apa permintaan mereka? Kami akan menjadi orang yang ahli sedekah dan menjadi orang yang soleh dalam kehidupan. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Maka ada filosofi hidup nih yang sangat bagus. Apa? Terima kasih. Maknanya apa? Apapun yang kita terima, sebesar apapun yang kita terima, itu tergantung apa yang kita kasih. Sebesar apapun yang kita dapatkan, itu tergantung apa yang kita kasih. Dan apa kata Nabi? Mana shadaqatul min mal. Tidak akan pernah berkurang harta yang kita sedekahkan. Justru kata Nabi, semakin kita bersedekah, semakin Allah tambahkan, dan tambahkan. Kenapa? Karena keutamaan sedekah yang dihadirkan dalam kehidupan kita. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan. Di luar bulan suci Ramadan, hampir sekarang setiap masjid itu mengadakan program Jumat Berkah. Kita sekarang sudah memasuki bulan suci Ramadan. Kita dianjurkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ditambah lagi dengan kita memberi makan pada orang-orang yang berpuasa. Maka nilai pahalanya itu seperti orang yang melaksanakan puasa Ramadan. Tidak berkurang sedikit pun pahala kita. Kita memberi makan dengan kita, posisi kita puasa Ramadan, maka tidak akan berkurang sedikit pun pahala kita. Justru makin bertambah. Allah lipat gandakan pahala di bulan suci Ramadan. Maka pas kami kalau khairat, ayo berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka jadikanlah Ramadan ini prinsip dalam hidup kita. Belum tentu Ramadan yang akan datang bisa bertemu lagi dengan Ramadan. Bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Kenapa? Gak ada jaminan. Gak ada jaminan tahun depan kita bisa bertemu lagi di bulan suci Ramadan. Bahkan kalau kita kutip di dalam surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un tahu ya? Surah Al-Ma'un itu surah Ar-Ra'aital. Terkadang kalau kita menyebut surahnya itu, kadang banyak orang yang tidak tahu. Tapi kalau nama depannya tahu. Contoh, mari kita baca surah An-Nasr. Surah An-Nasr itu surah apa Ustaz? Surah Idza. Oh, Idza tahu Ustaz. Maka kalau kita kutip di dalam surah Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan peringatan kepada kita. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Kata Allah, tahukah engkau, tahukah anda siapa orang yang merustakan agama? Fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi orang yang merustakan agama itu adalah orang yang gak pernah peduli kepada anak-anak yatim. Orang yang merustakan agama itu adalah orang-orang yang gak pernah memberi kepada fakir dan miskin.
Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada anak-anak yatim miskin di kita, kalau ada fakir miskin di sekeliling kita, bantu mereka. Kenapa? Karena kalau kita bantu mereka, yakinlah Allah akan melihatkan kehidupan kita. Maka sikap yang kedua, setelah kita menebarkan kedamaian, kasih sayang, sikap yang kedua adalah memberi makan kepada setiap orang. Maka sikap yang kedua, setelah sikap yang kedua, sikap yang ketiga yang mesti kita hadirkan adalah agar kita kelak masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Yang ketiga adalah wasilul arham, sambungkan tali silaturahmi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan banyak waktu kita dihabiskan untuk bermusuhan. Jangan banyak menghabiskan waktu kita dengan bertikai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu kabar gembira kepada kita yang hatinya penuh dengan kasih sayang. Apa kata Nabi? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Jadi kalau ada orang yang berbuat salah, benci kesalahannya, jangan benci orangnya. Kalau ada orang yang berbuat maksiat, benci maksiatnya, jangan benci orangnya. Kenapa? Karena kalau kita benci kepada orangnya, jangankan kita doain, lihat saja itu kita udah gak mau. Tapi kalau kita benci perbuatannya, kita benci kesalahannya, kita benci maksiatnya, maka akan ada doa-doa kebaikan-kebaikan yang kita panjatkan untuk dirinya. Maka orang yang senantiasa menyambungkan tali silaturahmi, bahkan kemudian dia mau menebar kasih sayang, bahkan ketika disakiti pun dia berani memaafkan, mau memaafkan, bisa memaafkan. Catat baik-baik ini. Kata Nabi, siapa yang ingin dibangunkan istana di surga, dimudahkan dalam hisabnya nanti di hari kiamat, catat 3 hal ini, kata Nabi. Apa diantaranya? Yang pertama, faliyafu amman zolama, maafkan orang yang telah menyakitimu. Yang kedua, waliyuti man harama, dan memberilah kepada orang yang tidak pernah mau memberi kepadamu. Kalau ada orang yang selalu memberi kepada kita, kita balas lagi memberi, itu sudah hal yang biasa. Tapi kalau ada orang yang gak pernah memberi sama kita, ada orang yang pelit sama kita, medit sama kita, tapi kita balas sama dia, kita selalu memberi kepada dia, itu yang luar biasa. Dan yang ketiga, kata Nabi, waliyasil man qata'ah, sambungkan tali silaturahmi dengan orang yang telah memutuskan silaturahmi kepadamu. Maka mohon maaf hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, jika saat ini mungkin nauzubillah ada di antara kita yang hadir pagi hari ini, ada yang sedang bermusuhan umpama, ada yang sedang bertikai umpama, ayo sepulang dari Masjid Jami' Baitur Rahmah ini, ayo belajar mendamaikan semua itu. Kenapa? Karena kalau kita hidup kita, waktu kita, usia kita, kita habiskan dengan bermusuhan, maka kita akan jauh dari rahmat Allah, kita akan jauh dari kasih sayang Allah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah itu sangat dekat kepada siapa? Kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka momentum bulan suci Ramadan ini
Ini momentum yang sangat bagus buat kita yang jarang ketemu di bulan Ramadan jadi sering ketemu. Ini momentum bulan Ramadan, bulan silaturahmi. Maka kalau hidup kita pengen berkah, usia kita pengen barokah, maka faliyasil rahimahu, maka sambungkan tali silaturahmi. Jadi momentum bulan suci Ramadan ini momentum untuk kita saling ketemu, untuk kita saling silaturahmi. Kalau mungkin sholat subuhnya mungkin kita jarang ketemu, mungkin pada saat sholat tarawihnya mungkin kita sering ketemu. Kalau sholat 5 waktunya mungkin kita jarang-jarang datang ke Masjid Jami Baitur Rahmah, minimal sholat tarawihnya momentum Ramadan kita ketemu. Ini kadang-kadang sholat 5 waktu juga gak pernah di masjid. Sholat tarawihnya juga itu juga kalau lagi mau doang. Kadang-kadang sholat tarawih nyari rakaat yang paling pendek, nyari imamnya juga yang paling cepat. Dia lihat jadwal imamnya siapa. Kalau imamnya cepat lah di sini nih. Tapi kalau imamnya yang lama, cari masjid yang lain. Ya mudah-mudahan di sini nggak ada yang begitu. Tapi alhamdulillah saya lihat tadi sholat subuh di Masjid Jami Baitur Rahmah, masya Allah luar biasa. Walaupun kondisi lagi hujan, tapi alhamdulillah sholat subuh berjamaah di Masjid Jami Baitur Rahmah ini luar biasa banyak betul. Ini baru pertama saya lihat, nggak tahu mungkin sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan banyak terus. Yang beratnya ini kan istiqomahnya. Yang berat ini kalau sholat berjamaah ini subuhnya. Kalau zuhur berjamaah, asar berjamaah itu sudah hal yang biasa. Maghrib berjamaah, isya berjamaah. Tapi kalau sholat subuh ini luar biasa. Apalagi kalau sholat subuhnya berbarengan dengan hujan. Kalau sholat subuhnya di luar bulan Ramadan, kalau bulan Ramadan mungkin banyak yang pada bangun, kenapa? Sahur. Habis sahur, yang nggak biasa ke masjid jadi ke masjid, yang biasa ketemu sholat jadi ke sholat. Tapi kalau di luar Ramadan, yang nggak biasa sholat berjamaah subuh di masjid al-musola, itu beratnya bukan main. Apalagi waktu menjelang subuh hujan. Bangun dari tidur, ambil air wudhu mau berangkat hujan. Kira-kira nih yang keluar badannya dulu, tangannya dulu. Pasti tangannya dulu. Dibilang apa? Ya hujan. Kira-kira berangkat atau enggak? Insya Allah tetap berangkat. Kenapa? Udah istiqomah. Makanya semakin kita melangkah ke masjid ke musola semakin jauh, maka pahala pun akan semakin banyak yang akan kita dapati. Maka berbahagialah orang yang istiqomah, terutama yang bapak-bapak nih. Terutama yang bapak-bapak yang istiqomah sholat berjamaahnya di masjid. Maka terkadang ibadah itu harus dipaksa, nanti akan terbiasa. Kalau terbiasa enak Pak. Ibadah walaupun niat awalnya dipaksakan tidak masalah. Kalau udah terbiasa enak, nikmat. Jangankan dekat, maaf, jangankan jauh di rumah, dekat aja. Kadang-kadang mau maaf berat ke masjid. Kenapa? Karena tidak pernah dibiasakan. Tapi kalau sudah terbiasa, jangankan dekat, jauh pun juga akan dia Maka jangan sampai ada penyesalan. Penyesalan orang-orang yang berada di alam barzah, alam kubur, minta dihidupkan kembali, minta sama Allah. Fa'asaddaqahu aku minas sholihin. Dan sikap yang keempat, yang terakhir, setelah sikap yang pertama, afsus salam, tebarkan salam, tebarkan kedamaian. Yang kedua, wa'at imut ta'am, dan berilah
makan. Yang ketiga, wasilul arham, sambungan tali silaturahim. Dan yang keempat, sikap yang mesti kita hadirkan agar kita kelak masuk ke dalam surganya Allah. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di waktu malam ketika banyak orang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam. Niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ada di antara kita yang sedang sulit, salat tahajudlah. Jika ada di antara kita yang sedang susah, bangun salat tahajud. Kenapa? Karena sholat tahajud itu sholat yang akan menghantarkan kemuliaan kepada setiap orang. Al-Quran surah Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda, bukan mahmudin. Kata Allah, wa minal laili, dan di waktu sebagian malam, fatahajjat bihi, maka bangunlah, dirikanlah salat tahajud. Nafilatan laka, niscaya Allah akan tambahkan untuk dirimu apa? Asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan angkat derajat orang yang ahli tahajud tadi, maqaman mahmuda, ke tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan momentum buat kita untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Kalau yang mungkin 5 waktunya udah mantap, tambahkan tuh yang sunnahnya. Kenapa? Kita udah sama-sama tahu bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan pahala kebaikan, dilipat gandakan oleh Allah untuk pahala kita. Maka kalau sholat 5 waktunya kita sudah mantap, sudah istiqomah, terlebih lagi sholat berjamaah 5 waktunya di Masjid Jami Baitur Rahmah, tambahkan lagi yang sunnahnya. Sholat tahajud. Ini jaminan Allah. Siapa orang yang ahli tahajud, maka Allah akan angkat derajat kehidupannya. Allah akan muliakan kehidupannya. Ini janji Allah. Maka saya bilang tadi, ibadah terkadang harus dipaksa, nanti akan terbiasa. Jangankan yang tahajud, yang duha aja, yang kadang-kadang mata kita masih melek, itu berat. Betul atau betul? Duha aja yang di waktu pagi kita bergerak, emang jarang melaksanain, kita jarang ngerjain. Tapi kalau kita sering mengerjakan, istiqomah, terasa ada beban berat tuh yang mengganjal. Kenapa? Karena sudah terbiasa kita mengerjakan duha. Kita gak usah jauh-jauh dulu bicara ada sholat tahajud deh. Minimal yang duhanya deh yang pagi hari. Kita gak pernah mengerjakan duha. Sekali kita mengerjakan, perasaan berat. Tapi kalau kita sudah biasa mengerjakan sholat sunnah, terlebih lagi sholat duha, itu terasa ada mengganjal dalam hati kita. Berat. Kenapa? Karena sudah terbiasa, dijadikan istiqomah buat kita. Maka kalau yang sholat 5 waktunya ini sudah bagus, sholat 5 waktunya ini bisa berjamaah di masjid, istiqomah, maka tambahkanlah yang sunnah. Maka insya Allah hidup kita akan membawa keberkahan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena di waktu sepertiga malam. Sepertiga malam itu ada 3. Yang pertama dari ba'da isya sampai jam 10. Sepertiga yang kedua dari jam 10 sampai jam 1. Dan sepertiga yang terakhir itu dari jam 1 sampai menjelang sholat subuh. Allah turun ke bumi dunia. Allah lihat hamba-hambanya yang sholat tahajud.
Jika mereka sedang kesulitan, mereka minta sama Allah, ya Allah, mudahkanlah di balik kesulitan. Ketika mereka tertidur lenyap, dia bangun, dia sholat tahajud minta sama Allah. Ketika dia banyak dosa, dia minta ampunan sama Allah. Allah ampuni dosa-dosanya. Maka momentum bulan suci Ramadan, ayo kita tingkatkan ibadah kita. Ini jangan sampai nggak di mana-mana. Biasanya kalau sholat tarawih awal-awal Ramadan itu penuh, itu sudah biasa itu. Tapi kalau sudah masuk minggu yang kedua, kalau ada musola masjid tarawihnya penuh, itu luar biasa. Tapi kalau kita lihat minggu pertama saya, kalau bulan Ramadan tarawih minggu pertama itu sopnya nggak berkurang sedikit pun, itu luar biasa. Tapi kalau awal-awal Ramadan terawihnya penuh, itu biasa. Tapi kalau sudah masuk akhir-akhir, kita lihat orang sudah banyak pikirannya bercabang-cabang. Yang punya kampung halaman siap-siap pulang kampung. Padahal di 10 hari terakhir itu Rasulullah itu syadda bi'zaruh. Rasulullah itu memecahkan ikat pinggangnya. Maksudnya apa? Meningkatkan ibadahnya di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Nanti ada qiyamul lail, nanti ada malam Lailatul Qadar. Itulah kesempatan kita. Maka manfaatkanlah waktu kita dengan sebaik-baiknya. Karena tidak ada jaminan tahun depan kita bisa bertemu lagi di bulan suci Ramadan. Maka jadikanlah Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir buat kita, dengan harapan semoga Allah bisa pertemukan kita lagi di bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Maka hadis yang diriwayatkan dari Imam Tirmizi dari sahabat Rasulullah SAW Abdullah bin Salam ini mudah-mudahan menjadikan acuan buat kita. Dari 4 sikap inilah mudah-mudahan kalau kita bisa terapkan dalam kehidupan kita, mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan dalam doa sapu jagat kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita kepengen mendapatkan kebahagiaan di dunia, tapi juga kita kepengen mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Maka cintailah dunia itu sepenuhnya, tapi cintailah akhirat itu sepenuhnya. Mudah-mudahan kita yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hidup di dunia ini, mudah-mudahan mendapatkan kebahagiaan di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan sebagai silaturahmi saya dengan jemaah. Mudah-mudahan membawa barokah buat kita semua, khususnya kepada saya pribadi. Dan mudah-mudahan juga segala niat, doa dan hajat-hajat kita senantiasa dijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita baca doa kafaaratul majlis. Subhanallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.